Saya Nurul Hidayah dari Ilmu Perpustakaan 2019. Di sini, saya akan memaparkan video tutorial praktik penelusuran informasi dengan kebutuhan informasi yang sudah saya miliki. Penelusuran informasi ini akan saya akses menggunakan portal e-jurnal yang dilanggan oleh Undip, yaitu ProQuest. ProQuest ini bisa digunakan sebagai acuan referensi untuk berbagai multidisiplin ilmu yang akan saya akses melalui SSO Undip. Kita berkenalan dulu dengan ProQuest. ProQuest itu apa sih? Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai portal ProQuest yang akan saya explore. ProQuest merupakan database online yang terdiri dari 6 database, bisa disebut dengan federated source atau pencarian yang menyediakan banyak database dari berbagai macam bidang, yaitu bisnis, database, penelitian, e-book, disertasi dan tesis, database konten untuk umum, penelitian perpustakaan. Di dalam ProQuest juga bisa memilih sumber informasi yang akan kita gunakan menggunakan jurnal akademik, buku, video, disertasi dan tesis, majalah, surat kabar, jurnal perdagangan, internet, makalah, laporan maupun blog. Nah, ProQuest ini mempunyai 5 menu utama. Yang pertama ada basic search atau pencarian dasar. ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang umum. Selanjutnya, advanced search atau pencarian lanjutan di ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Selanjutnya, publication atau publikasi. Dalam layanan ProQuest memberikan akses untuk seluruh edisi maupun volume yang tersedia dalam publikasi yang kita pilih. Pencarian bisa dilakukan dengan publikasi subjek, language, publisher, dan database. Selanjutnya, browsing atau jelajah. Browsing atau jelajah sendiri merupakan gabungan dari beberapa cabang ilmu jika kita belum memiliki keyword untuk menemukan kebutuhan informasi yang kita cari. Jadi, bisa menggunakan gabungan dari domain dan subdomain melalui aktivitas browsing. Terakhir ada database atau basis data. Database dalam ProQuest berupa pangkalan data informasi yang disimpan secara sistematis. Pencarian database suatu artikel terkait yang kita butuhkan. Kita terlebih dahulu mengidentifikasi suatu informasi yang kita butuhkan. Ketika melakukan penelusuran informasi, perlu yang utama yaitu kata kunci. Sebuah kata kunci dikembangkan melalui tajuk subjek maupun thesaurus. Tajuk subjek merupakan kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan material lainnya serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama. Digunakan pada katalog atau pangkalan data. Selanjutnya ada thesaurus. Thesaurus merupakan referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna. Nah, biasanya di sini berisi sinonim atau antonim. Berbeda dengan kamus yang memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkannya dalam urutan abjad. Pola pencarian informasi memiliki 2 jenis. Pertama yaitu basic search dan advanced search. Nah, di sini saya akan mempraktikkan basic search terlebih dahulu. Basic search merupakan pola pencarian informasi yang menggunakan kata kunci secara umum. Pola pencarian ini masih belum spesifik. Contoh ketika saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mencari sebuah literatur tentang koleksi digital. Dari topik literatur tersebut, kemudian saya bisa menggunakan fasilitas basic search dengan memasukkan kata kunci digital collection pada search box yang ada di ProQuest. Nah, menggunakan bahasa Inggris karena jurnal ini bersifat internasional. Nah, saat mengetikkan frasa di search box, kemudian akan muncul suggestion atau saran kata lainnya mungkin akan kita pilih. Maka secara otomatis akan memunculkan saran. Nah, itu yang dinamakan autocomplete. Ini adalah tampilan dari penelusuran basic search. Dapat kita lihat di sini hasilnya 1.372.800. Nah, ini adalah hasil terbaik pertama versi ProQuest yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Cara mengatur best first di ProQuest dapat diurutkan berdasarkan relevansi, terbitan terlama atau terbitan terbaru.
Setelah itu, fasilitas selanjutnya yaitu Facet Navigation. Facet Navigation ini sebagai petunjuk untuk mengantarkan kita ke informasi yang lebih spesifik. Selain itu juga memperbaiki refine. Sebagai contoh, kita ingin membatasi hasil pencarian kita untuk menampilkan referensi 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir. Selain membatasi waktu publikasi, bisa juga dengan preview, search, tipe, dan lain-lain. Di sini sudah dipilih tanggal publikasinya 12 bulan terakhir. Kemudian kita memilih jurnal akademik. Maka hasil penelusurannya yaitu menunjukkan angka 20.795. Nah, hasil pencarian ini lebih sedikit dibandingkan hasil pencarian yang pertama tadi. Fasilitas berikutnya yaitu personalisasi. Dengan cara membuat akun untuk bisa memanfaatkan fitur personalisasi. Fitur ini berguna untuk mendapatkan informasi terbitan baru atau terbitan yang kita perlukan sesuai keyword yang kita formulasikan. Kemudian fasilitas pagination atau layout. Ini membantu kita bagaimana portal jurnal menampilkan tampilan untuk membantu memilih informasi yang dicari. Fasilitas menunjang selanjutnya yaitu Actionable Result. Actionable Result merupakan menu yang menunjukkan aksi selanjutnya yang akan kita lakukan. Kita memilih dokumen ini yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Setelah memilih, kemudian kita membuka dokumen dan akan melihat pilihan link dokumen seperti fitur-fitur Save As, PDF, site, email, terus ini ada banyak dan lain-lain ini. Nah, itulah yang disebut visualisasi actionable result. Setelah mempraktikkan basic search, kita beralih ke advanced search, pola pencarian informasi yang kedua. Advanced search ini membantu beberapa pengguna mempelajari tentang bidang metadata yang tersedia dan kosakata dan menawarkan jalur menuju presisi yang lebih baik. Kelebihan advanced search ini menampilkan hasil pencarian yang spesifik. Namun, jika kata kunci terlalu spesifik, hasil pencarian akan nol atau tidak ditemukan. Di dalam ProQuest, kita dapat menambahkan kata kunci menggunakan and, or, not di bagian mana saja, misal bagian judulnya. Lalu kita dapat memfilter tanggal publikasi yang kita inginkan. Bisa memilih jenis sumber, jenis dokumen, dan jenis bahasa. Selanjutnya memasukkan kata kunci di portal ProQuest dan menggunakan and, or, not. Berdasarkan kebutuhan informasi kita mengenai koleksi digital, kita bisa mengembangkan topik dengan menjadikannya sebagai kata kunci di search box Advanced Search ProQuest. Kita dapat memperoleh kata kunci utamanya yaitu collection development dan memilih tempat yang akan dicari dengan kata kunci di judul dokumen. Lalu ditambah kolom N dengan kata kunci digital collection di judul dokumen, menambahkan kolom N college library dan memilih tempat yang akan dicari dengan kata kunci di mana saja. Menambahkan kolom not dengan kata kunci school library, memilih tempat hasil pencarian di mana saja. Penggabungan kata kunci collection development dan digital collection. Lalu N, kedua artinya penggabungan kata kunci collection development, digital collection, dan library. Lalu terakhir, not di sini artinya tidak menampilkan kata kunci school library karena pengecualian. Namun, hanya kata kunci collection development, digital collection, college library. Lalu membatasi ke teks lengkap. Kemudian memilih rentang tanggal publikasi mulai tanggal 1 Januari 2010 selesai 30 September 2020. Ini adalah tampilan dari pola pencarian informasi menggunakan Advanced Search. Dan di sini tampilannya dapat dilihat hasil pencarian yaitu 40 hasil pencarian. Wow, benar-benar sangat
spesifik ya, dengan penambahan kata kunci dan pengurangannya, dan hasil pencariannya berbeda dengan yang tadi sebelumnya yang telah kita praktekkan. Selanjutnya membahas recall dan precision. Precision adalah ketepatan sebuah informasi yang dimunculkan oleh penelusuran temu balik informasi yang dilakukan. Nantinya akan memunculkan informasi-informasi atau penelusuran yang tepat menurut query. Nah, dalam recall, user yang menentukan tepat atau tidaknya sebuah informasi. Sedangkan recall adalah informasi yang dipanggil oleh sistem portal jurnal ProQuest yang dianggap tepat menurut sistem tersebut. Dalam artian, sistemlah yang menganggap tepat penelusuran yang dihasilkan. Recall dan precision antara basic dan advanced search berbeda. Apabila basic search, kita memasukkan kata kunci secara umum, maka akan menghasilkan recall yang tinggi dan presisi yang cenderung sedikit. Akibatnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk advanced search, kita memasukkan kata kunci spesifik, maka akan menghasilkan recall yang sedikit dan presisi yang tinggi. Hal tersebut akan mempercepat penelusuran informasi. Oke, setelah kita mempraktikkan metode penelusuran menggunakan basic search dan advanced search pada salah satu contoh jurnal internasional yaitu ProQuest, diharapkan kita dapat memaksimalkan pemanfaatan ProQuest ini, memudahkan dalam penelusuran dan lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.